kerja tadi. Tentu bukan dia bekerja, tapi kan untuk kebutuhan ya, kebutuhan sehari-harinya. Nah sekarang skenarionya seperti apa nih kita supaya bisa, kan harus keluar nih, nggak bisa gini-gini terus. Nah kan kalau kita misalnya mengatasi hari ini persoalan karyawan Sritek, tapi yang lain muncul lagi nanti, itu akan terus kan terjadi. Nah, tapi kan perlu secara ekonomi jalan apa yang harus diambil untuk ini tidak menjadi berulang-ulang gitu. Gimana? Oke, baik Bang. Pertama saya mohon maaf karena telat ya. Saya 3 kali di sini, 2 kali telat ya. Pertama kali telat itu karena marketnya lagi merah. Sekarang juga telat karena marketnya merah. Tadi saya ngurusin market merah. Ya, jadi tambah merah lagi sekarang. Tapi salah satu penyebab market merah adalah karena memang kinerja dari sektor formal memang terbatas. Nanti kita akan lihat ya bagaimana skenario-skenarionya. Tapi saya akan memberikan gambaran makronya dulu. Jadi kan tidak hanya industri tekstil ya yang sekarang menjadi tantangan kita sekarang. Bahkan industri secara umum kalau kita melihat angkanya di tahun 2000-an awal kontribusi sektor industri terhadap GDP itu sekitar 26-27%. Sekarang tinggal 18 atau 19%. Ini yang disebut deindustrialisasi. Kontribusinya semakin lama semakin minim. Kemudian yang juga kita lihat di awal tahun ini tahun 2025. Dan akhir tahun 2024 sepanjang 2 tahun 3 tahun terakhir kita melihat ada tekanan-tekanan pertama dari tekanan global. Bagaimana global demand sekarang itu lagi mengkerut. Kenapa? Karena mulai dari tahun 2022 The Fed itu sudah menaikkan suku bunganya beberapa kali sehingga pada akhirnya membuat global demand itu terhambat gitu kan, sampai kemudian di tahun 2024 kita masih melihat sisa-sisanya juga. Meskipun suku bunganya sudah diturunkan oleh The Fed, tapi tetap saja ini masih ada semacam efek jangka menengah panjangnya. Jadi 2022 dinaikkan suku bunganya, tetapi efek demand-nya masih terasa sampai sekarang, bahkan sampai tahun 2025. Nah, pertama kita lihat dari sisi global demand itu yang memang menekan industri secara umum. Yang kedua adalah tentunya kita bicara mengenai performa dari industrinya itu sendiri. Nah, apa sih permasalahannya? Nah, kalau kita lihat sepanjang tahun lalu, itu ada di setengah tahun, ada 5 kali berturut-turut angka Purchasing Manager Index in Manufacturing kita itu di bawah 50. Artinya di masa kontraksi. Nah, apa yang menyebabkan kontraksi tersebut? Ternyata berasal dari sisi ongkos produksi. Nah, ongkos produksinya itu berasal dari mana? Yang pertama, ini berasal dari nilai tukar. Depresiasi nilai tukar itu membuat impor kita terhadap input barang-barang produksi itu menjadi relatif lebih mahal. Yang kedua adalah dari sisi tenaga kerja. Tenaga kerja kita secara umum itu kalau dibandingkan ya antara produktivitas dengan upahnya, dimulai dari tahun 2007, bukan hanya sekarang-sekarang ini aja, itu upahnya naik tetapi produktivitasnya stagnan gitu ya. Tadi saya harus juga setuju dengan pendapat dari Uni Irma bahwa memang di Jawa Tengah itu secara umum upahnya itu ya di bawah gitu kan. Dan itu yang membuat beberapa industri berelokasi ke Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi pada akhirnya mereka juga akan melihat ya bahwa peer di ASEAN countries ini itu juga sebenarnya juga tengah berkompetisi untuk mendapatkan investasi ya. Jadi ada investment diversion, tidak masuk ke Indonesia, tetapi masuk ke Vietnam, masuk ke Myanmar. Kenapa? Ya, secara relatif upah mereka lebih rendah, tetapi di sisi yang lain produktivitasnya lebih tinggi. Sehingga kan dibandingkan ya, meskipun memang murah. Saya harus mengakui itu. Kalau kita lihat, memang terutama di Jawa Tengah juga banyak. Kalau kita lihat standar kelayakan hidupnya memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Tetapi kalau kita bandingkan antar daerah, antar negara, itu membuat semacam adanya capital outflow. Jadi foreign direct investment yang selama ini ada di sini itu pada keluar. Kemarin misalnya ada Danbi International. Danbi International juga harus tutup. Kenapa? Tidak hanya karena tekanan dari global, tetapi juga karena tekanan dari dalam negeri. Nah, sehingga memang skenario-skenario yang kita buat ke depan untuk bisa menyerap tenaga kerja yang setidaknya di awal tahun ini sudah ada 60.000 yang di PHK, itu memang harus ada di jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk di jangka pendek, apa yang bisa dilakukan? Nah,
kemarin sebenarnya pemerintah sudah memberikan semacam channeling through nih. Ada moratorium dari buruh migran kita di luar negeri, terutama yang kemarin di Saudi Arabia, itu yang moratoriumnya itu dihentikan. Sehingga itu potensinya bisa ada 600.000 tenaga kerja migran dikirim ke sana. Ya, itu kan jauh lebih dari 10 kali lipatnya dari 60.000 yang keluar gitu ya. Cuma memang tidak semudah itu kan. Memang butuh tadi pelatihan, butuh reskilling lagi, butuh upgrading dan seterusnya. Tetapi itu setidak-tidaknya menjadi semacam solusi di jangka pendek. Butuh diajarkan bahasa Arab juga. Ya, bisa. Bicara soal kompetitif, tenaga kerja kita ini kompetitif. Ya kan? Terutama kalau kita bandingkan Cina murah semua, Vietnam lebih murah lagi, Burma lebih murah lagi. Ya, jadi memang sekarang bukan zamannya lagi untuk menjual upah murah. Itu saya sepakat ya. Yang lebih rasional adalah ketika kita membandingkan antara upah itu dengan produktivitas. Tidak apa dibayar lebih mahal, asal produktivitasnya itu juga lebih tinggi, gitu kan. Nah, itu yang menjadi dasar komparasi antar negara. Nah, cuma permasalahannya adalah kita ini mulai dari tahun 2007 setidak-tidaknya kalau saya ambil datanya dari situ, itu upahnya naik tapi produktivitasnya stagnan. Nah, itu yang kemudian membuat secara relatif upah kita menjadi lebih mahal secara relatif, gitu kan. Kalau misalnya naik gaji pantas nggak? Ya pantas saja. Tapi apakah nanti outputnya itu sesuai? Karena kan para investor ini, mungkin kalau Seritex ya mungkin bukan dari asing ya. Tapi kan ini juga kemudian asing itu ketika masuk dia akan memperkaya ekosistem. Ya, membuka ekosistem industri tekstil dan lain-lain dan seterusnya. Jadi itu kemudian harus dilihat juga. Tetapi upah memang bukan satu-satunya, Bang. Ada yang lain. Misalnya, ada kebijakan industri kita yang menurut saya di satu sisi memang sifatnya adalah memproteksi supaya industri lain bisa bangkit, tapi di sisi yang lain ada dampak-dampak negatifnya. Seperti misalnya kalau untuk input, akses input, ini kalau kita bicara perbandingan antar negara dan juga tanya ke asosiasi, itu susah dapetin benang, susah dapetin bahan-bahan buat bikin tekstil dan produk tekstil dari luar negeri. Kenapa? Salah satunya memang karena ada hambatan-hambatan yang sifatnya tarif. Bandingkan dengan Vietnam, yang akses inputnya itu dibuka, lebih liberal. Asalkan input itu dibutuhkan untuk produksi dan pada akhirnya ekspor, saya rasa sih nggak apa-apa. Asal ada tujuannya begitu kan. Jangan kemudian impor, asal impor. Tapi ini impor untuk apa? Untuk produksi. Itu nggak masalah. Nah, ini kemudian bisa membuat ongkos produksi secara relatif menjadi lebih murah sehingga harganya menjadi lebih kompetitif gitu kan. Nah, itu yang dilakukan Vietnam. Meskipun ada barang-barang Cina masuk ke sini ke ASEAN dan apalagi sekarang potensi akan semakin besar lagi, Bang. Kenapa? Mereka kan sudah dihambat oleh Amerika Serikat. Sudah nggak bisa masuk lagi ke pasar di barat, lebih sulit. Nah, akibatnya mereka pasti akan dumping ke sini. Nah, ketika dumping ke sini, siapa yang relatif bisa berkompetisi dengan mereka? Saya rasa Vietnam, karena Vietnam sudah mempersiapkan ekosistemnya dengan baik. Ya, dan apakah kemudian industri tekstil, tadi kan juga ada pandangan bahwa industri tekstil sudah yang sunset lah. Menurut saya enggak, karena semuanya pasti butuh berpakaian kan, Bang. Dalam dunia yang modern ini yang beradab, orang kan harus berpakaian, Bang. Meskipun ya ada semakin lama pakaiannya semakin tipis gitu kan, tapi tetap aja ada butuh pakaian kan. Nah itu kan apalagi kita bicara mengenai creative economy. Industri kreatif kan juga berpakaian, fashion dan seterusnya. Saya rasa tidak benar juga kalau dibilang sunset, tapi masalahnya adalah ini ada modernisasi nggak dari sisi fashionnya dan seterusnya. Karena Vietnam pun, Bang, ketika dia bicara mengenai dia unggul di industri tekstil, di industri teknologi dia juga unggul. Dia bisa bangun mobil, tapi di sisi lain industri tekstilnya juga masih unggul gitu. Jadi bukan hal yang bisa meng-offset satu dengan yang lain gitu. Dan yang kedua, pelajaran dari sejarah. Saya bisnis saya dari Jepang, Bang. Saya belajar banget teman-teman di Jepang ini bagaimana membangun industri dari awalnya. Ada industri otomotif yang dulunya adalah industri tekstil. Iya. Ya kan? Nah, ini sebenarnya ini merupakan sokoguru industri-industri yang lain juga. Bagaimana Texmaco juga dulu bikin truk. Ya kan? Ini kita juga kan sebenarnya bisa saja menuju sana ya. Untuk menuju Indonesia emas segala macam. Ya ini adalah salah satu sokoguru industri kita juga, begitu kan? Yang labor intensif di satu sisi, di sisi yang lain juga bisa diperkaya dengan teknologi-teknologi tinggi gitu. Nah, jadi saya rasa industri tekstil menurut saya masih bisa dijadikan keunggulan komparatif kita di jangka menengah panjang, tapi memang harus dibenahi. Nah, kalau tadi saya sepakat dengan pembicaraan sebelumnya, saya juga pantau lewat YouTube dari jauh.
memang ini masalah manajemen juga pada akhirnya. Tadi saya juga sepakat, ada yang tidak fokus ya kan. Tadi Unirma tadi di awal-awal sudah bilang bahwa banyak juga anak-anak usaha di tekstil. Kenapa kemudian nggak kemudian di merger ya, dibuat lebih efisien, ada skala ekonomis ya dan seterusnya. Tapi itu tidak dilakukan. Berarti apa? Masalah manajemen kan? Untuk Mas Adi. Ya, jadi saya ingat karena kemarin itu saya ada 2 teman dari UI saya dan ada Prof. Evi Fitriani itu untuk diminta area dan juga ASEAN untuk mengevaluasi ASEAN-China FTA. Jadi memang kecurigaan kita adalah dengan ASEAN-China FTA itu adalah membuat produk-produk kita menjadi relatif tidak kompetitif. Tapi begini Bang, dari hasil telahan kami ya, ASEAN-China FTA itu justru membuat yang sebelumnya ilegal menjadi legal. Nah, jadi data sebelum dan sesudah ASEAN-China FTA. Jadi sebelum ASEAN-China FTA, ada perbedaan diskrepensi statistik antara apa yang tercatat di Indonesia BPS-nya untuk statistik barang-barang yang kita impor dari China, ya lewat statistik di Hong Kong. Terus ada statistik yang di Hong Kong yang juga data ekspor dari China. Itu ada perbedaan diskriminasi statistik kalau nggak salah triliunan rupiah ya yang tidak tercatat di sini. Artinya sebanyak itulah data impor atau barang-barang masuk secara ilegal masuk ke Indonesia. Nah tapi setelah ASEAN-China FTA itu ditandatangani, barang-barang yang ada di port-port utama di Indonesia dari China itu secara relatif masih sama. Ya, kalau dilihat secara informal itu masih sama barang-barangnya, tapi ya diskrepensi statistiknya itu memudar. Artinya apa? Barang-barang yang sebelumnya ilegal menjadi tercatat. Kenapa? Karena ada di satu sisi kalau kita bicara perjanjian dagang itu memang ada liberalisasi, ada penurunan tarif, ada kompetisi. Tapi di sisi yang lain, dari sisi administrasi, ya mereka kemudian tidak ada insentif lagi untuk masuk lewat jalur ilegal Bang. Sehingga mereka masuk tercatat dan masuk ke sistem perekonomian. Nah itu salah satu keunggulannya. Dan tadi saya diskusikan Uni Irma, salah satu yang dilakukan oleh Vietnam adalah ketika mereka berbicara dengan partner dagang atau kita mau kirim barang ke Eropa, kan itu biasanya tidak bisa langsung juga, harus lewat partner atau tempat yang lain. Negara kedua. Nah apa yang dilakukan Vietnam adalah dia bikin jalan. Iya. Ya, apa yang dilakukan oleh Vietnam adalah dia bikin perjanjian dagang internasional (FTA) dengan negara-negara tersebut. Nah, itu merupakan salah satu jalan kita juga untuk menuju ke sana. Karena Vietnam itu, kalau saya pernah bicara dengan salah satu profesor dari Vietnam yang kemudian bertugas untuk membuat FTA tadi, dia bilang Vietnam itu kenapa bisa seagresif ini, bisa sebagus ini, bisa datangin investasi sebanyak ini? We have nothing to lose, so therefore dia bilang kita ya menggagas saja kerjasama perjanjian dagang itu ya karena kita nothing tulus. Kita akan berkompetisi kalau kita posisi di bawah negara-negara ASEAN yang lain kok, karena kita nothing tulus ya ini adalah satu-satunya cara kita untuk bisa melaju. Dan pada akhirnya kita bisa melihat sekarang yang ditakutkan sekarang adalah bukan China lagi tapi Vietnam untuk Indonesia.